Ya, cerita di episode kali ini teman-teman ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Yusak. Dan Yusak sendiri ini nggak menceritakan secara detail di kota mana tepatnya peristiwa ini terjadi. Jadi dia cuma bilang bahwa kejadian ini ada di salah satu kota di Jawa. Jadi ceritanya, Yusak ini sejak SD itu sudah sering kali dititipkan oleh orang tuanya di rumah tantenya. Nah, nama tantenya ini adalah Tante Humi. Nah, rumah Tante Humi ini adalah rumah tua. Model bangunannya itu benar-benar kuno, kondisinya juga nggak terlalu terawat. Dan kalau digambarkan oleh Yusak, yang Yusak ingat itu rumahnya itu mirip banget kayak bangsal rumah sakit zaman-zaman dulu. Lorongnya itu agak gelap, plafonnya tinggi, dan catnya itu sudah mulai kusam. Dan agak serem memang, dan kata sepupu-sepupu Yusak sendiri itu, di rumah itu sering ada penampakan sosok makhluk halus. Nah, di malam hari inilah banyak hal aneh yang nggak masuk akal yang terjadi di rumah tua itu. Dan semua orang di rumah itu merasakan, termasuk Yusak sendiri. Nah, kira-kira tengah malam, itu tiba-tiba listrik ini mati total. Tiba-tiba dari arah plafon atas itu terdengar suara yang gaduh sekali, gelodakan. Gelodak, gelodak, gelodak. Nah, suaranya itu kayak ada puluhan anak kecil yang lagi berlarian di atas plafon. Lari ke sana ke sini, ribut banget. Dan ini nggak masuk akal. Kalau dibilang ini tikus, itu nggak mungkin suaranya seberat itu. Dan kalau memang ini kucing, nggak mungkin juga sebanyak itu. Semua orang kebangun dan melihat ke atas plafon dengan heran. Kecuali Tante Humi. Anehnya, Tante Humi ini tertidur pulas di kamarnya, nggak terganggu sedikit pun. Dan nggak lama setelah suara orang yang berlarian di plafon itu berhenti, gantian Om Herman itu yang mengerang kesakitan. Dan itu terjadi secara tiba-tiba. Yusak dan Tius itu langsung memeriksa kondisi Om Herman. Mereka lihat Om Herman itu sudah jatuh tersungkur di lantai, dan Om Herman waktu itu memegangi perutnya. Beliau ini guling-guling di lantai, saking sakitnya. Wajah Om Herman ini sudah pucat, dan beliau terus mengerang kesakitan. Yusak dan Tius bingung, dia harus ngapain. Jadi Tius langsung mengguncang-guncang tubuh Tante Humi yang masih tidur di kasur itu. Tius ini bilang, "Mama bangun, Ma, papa sakit, Ma." Tante Humi ini akhirnya bangun. Terus Tante Humi ini jongkok di samping Om Herman. Nah, ditepuk-tepuklah pipi Om Herman pelan. "Mas, bangun, Mas. Mas, kenapa?" Nadanya itu datar banget. Kayak nggak ada panik-paniknya sama sekali. Sedangkan Tius, Yusak, dan kakak-kakaknya ini semua panik ketika ngelihat Om Herman yang seperti itu.